Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang akuntansi atas akad murabaha. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggi Marsyalina dengan NIM 316. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadila Estalika dengan NIM 2019-310754. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Misalin Atita Doni dengan NIM 2019-310761. Materi yang pertama yaitu pengertian tentang akad murabaha. Akad murabaha merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan yang ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Lalu, penjual harus mengungkapkan biaya perolehan tersebut kepada pembeli. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis murabaha. Jenis-jenis murabaha dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah murabaha berdasarkan pesanan, lalu yang kedua adalah murabaha tanpa pesanan. Pada murabaha berdasarkan pesanan, penjual akan melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Lalu, pada murabaha jenis ini terbagi menjadi dua sifat. Yang pertama mengikat dan tidak mengikat. Pada sifat mengikat berarti pembeli harus membeli barang dagang terlebih dahulu, lalu pembeli tersebut tidak dapat membatalkannya. Berbeda dengan sifat tidak mengikat. Pada sifat tidak mengikat, pembeli dapat membatalkan pesanan tersebut. Selanjutnya, murabaha tanpa pesanan. Murabaha ini termasuk jenis murabaha yang bersifat tidak mengikat. Murabaha ini akan dilakukan tidak melihat ada yang pesan atau tidak, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual. Materi selanjutnya yaitu rukun dan ketentuan murabaha. Yang pertama adalah pelaku. Pelaku harus cakap, hukum, dan balik, berakal, dan dapat membedakan, sehingga jual beli dengan orang gila menjadi tidak sah, sedangkan jual beli dengan anak kecil dianggap sah apabila seizin walinya. Yang kedua adalah objek jual beli. Terkait dengan barang, Fatwa DSN nomor 4 menyatakan bahwa dalam jual beli murabaha ini, barang yang diperjualbelikan bukanlah barang yang diharamkan oleh syariat Islam. Dan yang terakhir adalah ijab kabul. Ijab kabul merupakan pernyataan kehendak para pihak yang bertransaksi, baik secara lisan, tertulis, atau secara diam-diam. Selanjutnya adalah cakupan standar akuntansi murabaha. Standar akuntansi tentang jual beli murabaha mengacu pada PSAK 102 tentang akuntansi murabaha yang mulai berlaku secara efektif per 1 Januari tahun 2008. PSAK 102 menggantikan PSAK 59 yang menyangkut tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan murabaha. Menurut PSAK nomor 102 ini, cakupan ketentuan akuntansi yang diatur dalam akuntansi murabaha dapat diterapkan untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli. Nah, standar ini memuat berbagai jenis definisi terkait transaksi murabaha dan memberikan penjelasan tentang karakteristik transaksi murabaha tersebut. Selanjutnya yaitu pengenalan akun-akun di laporan posisi keuangan atau neraca. Yang pertama ada aset murabaha. Rekening ini digunakan untuk mencatat aktiva yang dimiliki untuk dijual. Pedoman, pendebetan, dan pengkreditan rekening aset murabaha adalah yang pertama, rekening aset murabaha didebit pada saat perolehan aktiva sebesar harga beli dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai aktiva ini siap untuk dijual, seperti biaya kelengkapan surat menyurat. Lalu yang kedua, rekening aset murabaha dikredit pada saat aktiva tersebut dijual atau pada saat memperoleh diskon harga sebelum akad murabaha dibuat. Selanjutnya ada piutang murabaha. Rekening ini akan dipergunakan untuk mencatat harga jual yang disepakati dalam murabaha dan belum dibayar oleh pembeli. Pedoman pendebetan dan pengkreditan rekening piutang murabaha adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah rekening piutang murabaha didebit pada saat terjadi jual beli murabaha yang pembayarannya dilakukan secara tangguh atau cicilan sebesar harga jual. Lalu yang kedua, piutang murabaha akan dikreditkan pada saat pembayaran harga barang dan pengurangan uang muka yang dibayar oleh pembeli. Selanjutnya ada keuntungan murabaha tangguhan. Rekening ini digunakan untuk mencatat keuntungan murabaha yang telah disepakati dan belum dibayar oleh pembeli.
rekening ini disajikan sebagai rekening lawan atau kontra account dari rekening piutang murabaha. Pedoman pendapatan dan pengkreditan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekening keuntungan murabaha tangguhan dikredit pada saat terjadi akad murabaha dengan pembayaran tangguh atau cicilan sebesar keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Lalu, rekening keuntungan murabaha tangguhan akan didebitkan pada saat penerimaan angsuran. Lalu, yang terakhir ada penyisihan piutang tak tertagih. Rekening ini digunakan untuk mencatat penyisihan kerugian yang dibentuk oleh bank syariah atas kemungkinan tidak tertagihnya tagihan murabaha dan kerugian lain dari transaksi murabaha tersebut. Pedomannya, rekening penyisihan piutang tidak tertagih akan dikreditkan pada saat pembentukan penyisihan atau cadangan kerugian sebesar nilai yang dibentuk. Lalu, akan didebitkan pada saat dilakukan penghapusan piutang murabaha sebesar piutang murabaha yang dihapuskan. Selanjutnya ada pengenalan akun-akun di laporan laba rugi. Yang pertama ada keuntungan murabaha. Rekening ini akan digunakan untuk mencatat keuntungan atau margin murabaha. Pedoman yang digunakan adalah rekening keuntungan murabaha akan dikreditkan pada saat yang pertama diterima pembayaran angsuran sebesar porsi margin, lalu yang kedua pengakuan keuntungan atas angsuran murabaha yang telah jatuh tempo sebesar porsi margin, dan yang terakhir ada pada saat memperoleh diskon harga setelah akad murabaha dibuat dan diskon tersebut menjadi hak penjual sesuai dengan akad. Lalu rekening keuntungan murabaha akan didebitkan pada saat yang pertama pemberhentian pengakuan pendapatan sebesar pendapatan akrual yang telah diakui, lalu dipindahkan ke rekening pendapatan operasi atau usaha utama. Lalu selanjutnya ada beban penurunan nilai. Rekening ini digunakan untuk mencatat kerugian penurunan aset murabaha yang dimiliki oleh bank syariah sebagai penjual sebelum dilakukan penjualan kepada pembeli. Rekening ini akan dicatat sebelum melakukan akad murabaha dengan pembeli. Rekening beban penurunan nilai digunakan pada akad murabaha yang mengikat. Pedoman pendapatan dan pengkreditan adalah sebagai berikut. Akan didebitkan pada saat nilai bersih aset murabaha lebih kecil dari nilai tercatat atau perolehan. Lalu akan dikreditkan pada saat dipindahkan ke rekening ikhtisar laba rugi pada akhir tahun. Selanjutnya adalah pendapatan operasi lainnya. Rekening ini digunakan untuk mencatat diskon yang diterima oleh bank syariah, di mana diskon tersebut tidak dapat diperjanjikan sebelumnya dengan pembeli. Lalu ada beban piutang tidak tertagih. Rekening ini digunakan untuk mencatat beban kerugian yang timbul di transaksi murabaha yang dialami penjual akibat kemungkinan tidak tertagihnya piutang murabaha tersebut. Lalu kerugian penurunan nilai. Rekening ini akan digunakan mencatat selisih antara biaya perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Rekening ini digunakan pada akad pesanan murabaha yang tidak mengikat. Baik, materi selanjutnya yaitu akuntansi murabaha bagi bank syariah. Yang pertama adalah pengakuan dan pengukuran. Berikut akan diberikan contoh pengukuran murabaha bagi bank syariah sebagai penjual. Pengakuan dan pengukuran aset murabaha. Yang pertama, pada aset perolehan, aset murabaha akan diakui sebesar biaya perolehan. Jurnalnya adalah debit aset murabaha, kreditnya adalah kas. Lalu pengukuran aset murabaha setelah tanggal perolehan adalah sebagai berikut. Untuk pesanan mengikat terjadi apabila penurunan nilai aset karena usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan kepada nasabah. Jurnal yang dibuat adalah beban penurunan nilai pada aset murabaha. Lalu pada pesanan tidak mengikat berdasarkan biaya perolehan atau nilai bersih yang dapat direalisasi. Jurnal yang dibuat adalah kerugian penurunan nilai pada aset murabaha. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran diskon pembelian aset murabaha. Apabila terdapat diskon pada saat pembelian aset murabaha, maka terdapat beberapa alternatif perlakuan, di antaranya adalah: yang pertama, jika terjadi sebelum akad murabaha, diskon pembelian akan diakui sebagai pengurang biaya perolehan aset murabaha. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat diskon pembelian sebelum terjadinya akad murabaha adalah
kas atau rekening supplier di debit pada aset murabahah di kredit. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, diskon pembelian diakui sebagai kewajiban kepada pembeli. Jurnal yang harus dibuat Bank Syariah untuk mencatat diskon pembelian setelah terjadinya akad murabahah dan menjadi hak pembeli adalah kas atau rekening supplier di debit pada utang kepada pembeli di kredit. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat yang pertama dilakukan pembayaran kepada pembeli sebesar jumlah potongan setelah dikurangi dengan biaya pengembalian. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah adalah utang kepada pembeli di debit pada kas atau rekening nasabah di kredit. Yang kedua, dipindahkan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah adalah utang kepada pembeli di debit pada kas di kredit. Yang kedua, dana kebajikan kas di debit pada dana kebajikan potongan pembelian di kredit. Yang terakhir, jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak diperjanjikan dalam akad, maka diskon pembelian akan menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasional lain. Jurnal yang harus dibuat oleh Bank Syariah adalah kas atau rekening supplier di debit pada pendapatan operasional di kredit. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran keuntungan murabahah. Yang pertama, jika penjualan dilakukan secara tunai, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Untuk jurnalnya adalah kas atau rekening nasabah di debit pada aset murabahah di kredit, keuntungan murabahah di kredit. Yang kedua, jika penjualan dilakukan secara tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, maka keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Untuk jurnalnya, piutang murabahah di debit pada aset murabahah di kredit dan keuntungan murabahah di kredit. Yang ketiga, keuntungan murabahah diakui selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut. Untuk transaksi tangguh lebih dari 1 tahun, pengakuan keuntungan dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang yang berhasil ditagih dengan mengalihkan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset murabahah. Berikut akan digambarkan formula perhitungan persentase keuntungan dan perhitungan keuntungan murabahah yang diakui. Persen keuntungan sama dengan margin atau biaya perolehan aset murabahah. Keuntungan murabahah yang direalisasi sama dengan persen keuntungan dikali piutang yang berhasil ditagih. Metode-metode berikut ini digunakan dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi murabahahnya. Yang pertama, keuntungan murabahah diakui pada saat penyerahan aset murabahah. Yang kedua, keuntungan murabahah diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Pada saat penjualan kredit dilakukan, Bank Syariah dapat melakukan jurnal sebagai berikut. Yang piutang murabahah di debit pada aset murabahah di kredit dan keuntungan murabahah tanggungan di kredit. Pada saat menerima angsuran, jurnal yang dapat dibuat oleh Bank Syariah adalah kas atau rekening nasabah di debit, keuntungan murabahah tanggungan di debit pada piutang murabahah di kredit, keuntungan murabahah di kredit. Yang ketiga, keuntungan murabahah diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang digunakan karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan biayanya, penagihan kasnya. Yang pertama, jurnal pada saat penjualan kredit sama dengan poin B, yaitu mendebit piutang
murabahah dan mengkredit aset murabahah dan keuntungan murabahah tanggungan. Yang kedua, pada saat seluruh piutang sudah dilunasi oleh pembeli, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah adalah sama juga sebagaimana dengan poin B. Kas atau rekening nasabah di debit, keuntungan murabahah tanggungan di debit pada mengkredit piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran potongan pelunasan piutang murabahah. Pada dasarnya tidak ada potongan yang diberikan kepada pembeli apabila melakukan pelunasan dipercepat. Namun, tetap dimungkinkan bagi bank syariah untuk memberikan potongan pelunasan piutang murabahah kepada pembeli. Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah. Pemberian potongan pelunasan piutang murabahah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu yang pertama, jika potongan pada saat pelunasan maka dianggap sebagai pengurang keuntungan murabahah. Terdapat dua jurnal yang harus dibuat, yaitu yang pertama pada saat penerimaan angsuran piutang murabahah terakhir dari pembeli, dan yang kedua pada saat pengakuan keuntungan murabahah yang direalisasi. Untuk yang jurnal pertama, jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan angsuran terakhir jika potongan diberikan pada saat pelunasan adalah mendebit kas atau rekening nasabah dan keuntungan murabahah dan mengkredit piutang murabahah. Dari jurnal tersebut dapat dilihat bahwa potongan pelunasan pengurangan rekening keuntungan murabahah sebesar jumlah potongan yang diberikan kepada pembeli. Yang kedua, jurnal yang dibuat oleh bank syariah untuk mengakui keuntungan murabahah yang direalisasi adalah mendebit keuntungan murabahah tanggungan dan mengkredit keuntungan murabahah. Jika potongan diberikan setelah pelunasan, yaitu penjual menerima pelunasan piutang dari pembeli dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada pembeli, terdapat dua jurnal secara terpisah, yaitu pada saat penerimaan piutang dari pembeli dan pada saat pengembalian kepada pembeli. Untuk jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat penerimaan piutang dari pembeli adalah mendebit kas atau rekening nasabah dan keuntungan murabahah tanggungan dan mengkredit piutang murabahah dan keuntungan murabahah. Untuk jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah pada saat pengembalian kepada pembeli adalah mendebit keuntungan murabahah dan mengkredit kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengakuan dan pengukuran denda. Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Denda yang dimaksud di sini bertujuan mendidik nasabah dalam melakukan kewajibannya. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat denda akibat kelalaian pembeli adalah mendebit dana kebajikan kas pada kas dan mengkredit dana kebajikan pada denda. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan tentang pengakuan dan pengukuran uang muka. Terdapat 3 bagian pengakuan dan pengukuran uang muka. Yang pertama yaitu uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah untuk mencatat penerimaan uang muka dari pembeli, kas atau rekening nasabah pada debit dan pada kreditnya utang lain. Yang kedua yaitu pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah apabila akadnya terjadi dilaksanakan yaitu utang lain uang muka murabahah pada piutang murabahah di kredit. Yang ketiga yaitu jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka akan dikembalikan kepada pembeli setelah perhitungan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Yang pertama, ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, pesanannya dibatalkan dengan kondisi uang muka lebih besar dibandingkan biaya. Jurnal yang dibuat oleh bank syariah yaitu utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional dan utang kepada pembeli. Yang kedua yaitu utang kepada pembeli pada kas. Nah, selanjutnya yang kedua,
Pesanan dibatalkan dengan kondisi uang muka lebih kecil dibandingkan biaya. Jurnal yang dapat dibuat oleh bank syariah untuk meminta pengembalian kepada pembeli adalah piutang kepada pembeli dan utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional. Yang kedua yaitu kas atau rekening nasabah pada piutang kepada pembeli. Nah, yang ketiga, pesanan dibatalkan dengan kondisi uang muka sama dengan biaya yang dikeluarkan. Jika perusahaan menanggung kekurangannya atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan, maka jurnal yang harus dibuat oleh bank syariah yaitu utang lain uang muka murabahah pada pendapatan operasional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan slide tentang penyajian. Penyajian transaksi murabahah di laporan keuangan bergantung pada rekening yang berpengaruh oleh transaksi murabahah. Berikut adalah penyajian rekening-rekening yang berkaitan dengan transaksi murabahah. Yang pertama yaitu piutang murabahah. Piutang murabahah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah. Yang kedua yaitu keuntungan murabahah tangguhan. Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tanggungan sebagai pengurangan atau kontra account piutang murabahah. Yang ketiga yaitu aset murabahah. Rekening ini disajikan di neraca pada bagian aset. Namun demikian dikarenakan setelah melakukan transaksi pembelian pihak bank syariah melakukan penyerahan aset murabahah kepada pembeli, maka rekening ini biasanya memiliki saldo 0. Yang keempat yaitu keuntungan murabahah. Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah. Slide berikutnya yaitu tentang pengungkapan. Berdasarkan PSAK 102, Bank Syariah sebagai penjual harus mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi terbatas pada yang pertama, harga perolehan aset murabahah. Yang kedua, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan. Dan yang ketiga, pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Pada slide yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus. Pada tanggal 1 Juni 2012, Bank Aman Syariah atau BAS sepakat melakukan transaksi jual beli dengan nasabah Abdullah atas mobil Innova dengan harga pokok pembelian yaitu 150 juta ditambah keuntungan yang disepakati sebesar 30 juta sehingga harga jual disepakati yaitu 180 juta. Semua pembiayaan dilakukan oleh Bank Aman Syariah. Dari ilustrasi di atas dilakukan beberapa jurnal yang terkait dengan tahapan transaksi sebagai berikut. Yang pertama, pada saat Bank Aman Syariah membeli mobil seharga 150 juta, jurnal yang harus dibuat oleh Bank Aman Syariah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal 1 Juni 2012, jurnalnya yaitu aset murabahah pada kas sebesar 150 juta. Yang kedua, setelah barang menjadi milik Bank Aman Syariah, selanjutnya Bank Aman Syariah melakukan kesepakatan akad murabahah dengan Abdullah. Bank Aman Syariah melakukan jurnal sebagai berikut dengan asumsi pembayaran dilakukan secara tangguh untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan resiko yang cukup besar dengan pengakuan keuntungan secara proporsional. Jurnalnya yaitu pada tanggal 1 Juni 2012 pada debit piutang murabahah Abdullah 180 juta dan pada kredit keuntungan murabahah tangguhan sebesar 30 juta. Aset murabahah sebesar 150 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.